membuat video tentang praktikum tanaman perkebunan 1 dengan saya sendiri beranggotakan namanya Sertika Sultan dengan NIM 24235 dan rekan saya Inggerna Baban dengan NIM 24287. Saya Alberto Musdamani dengan NIM 24264. Saya Muhammad Naful Ridho dengan NIM 24281. Saya Naufal Munawar Manurung dengan NIM 24271. Selamat menyaksikan. Saya Amel, di sini saya akan membahas tentang tinggi tanaman dari 7 tanaman kelapa sawit yang kita perkebunan di dalam lahan Universitas Sumatera Utara. Baik, untuk yang pertama itu kita bisa lihat dari ketujuh tanaman itu ada P0 ini tanpa pemupukan sama sekali, dan P1 itu pemupukan NPK, P2 NPK dan booster, yang ketiga itu adalah P3 pemupukan NPK dan booster aja. Nah, jadi kita bisa lihat menurut data yang saya ambil itu perlakuan dari pupuk NPK dan booster itu adalah tanaman yang memperoleh tinggi tanamannya seperti di depan saya ini. Dalam data saya ini tertulis sekitaran 30 cm-an, dan kita bisa lihat perbandingan pupuk yang tidak ada sama sekali dilakukan aplikasi pemupukan dalam panel atau kontrol itu lebih panjang. Kita bisa lihat di sekitaran 12-15 cm. Jadi bisa saya simpulkan tinggi tanaman itu dipengaruhi oleh faktor pemupukan yang kita lakukan dalam tanaman. Itu yang pertama. Baru yang kedua itu adalah bagaimana kita menjaga tanaman kita agar terbebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga, kita juga harus memelihara tanaman kita dengan apa? Dengan melakukan penyiangan secara rutin, kemudian dilakukan pemeliharaan itu adalah penyiraman, pengecekan tanaman, dan kita bisa lihat ini kebetulan tanaman yang kurang dilakukan pemeliharaan karena daun-daunnya itu banyak yang terkena hama. Jadi bukan hanya pemupukan yang bisa mempengaruhi faktor tinggi tanaman, tetapi juga cara pemeliharaannya juga harus kita ketahui bagaimana. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini adalah pupuk buatan pabrik dari bahan mineral dan kimia sintesis yang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam kadar tinggi yang langsung siap diserap tanaman untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Namun, penggunaan berlebih dapat merusak tanah jika tidak diimbangi dengan pupuk organik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemberian pupuk organik kelapa sawit. Pupuk organik juga banyak digunakan untuk pembibitan kelapa sawit karena mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik seperti kompos, pupuk handang, dan juga pupuk hayati bisa meningkatkan kapasitas menambah air, memperbaiki struktur tanah di polybag. Di polybag seperti yang saya pegang ini. Lalu, dengan struktur tanah yang lebih lembab, akar lebih mudah berkembang dan menyerap unsur hara. Bahan organik juga menyediakan unsur hara mikro dalam jumlah kecil tetapi stabil dan berkelanjutan, sehingga mampu menunjang pertumbuhan akar secara bertahap tanpa menyebabkan stres pada tanaman. Dan juga selain itu, pupuk organik berfungsi meningkatkan aktivitas mikroba tanah yang sangat penting dalam proses dekomposisi dan mineralisasi hara. Penggunaan pupuk organik sangat dilanjurkan pada media pembibitan miskin unsur hara karena dapat memperbaiki kesuburan tanah secara alami dan berjangka panjang. Dengan media yang lebih subur, bibit kelapa sawit memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, berdaun hijau, batang kuat, dan siap dipindahkan ke lapangan dengan kondisi yang optimal. Saya Alberto Musdamani dengan NIM 2433124. Saya akan melanjutkan tentang pupuk organik. Jadi pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari bahan alami seperti sisa tanaman dan kotoran hewan yang berfungsi memperbaiki struktur dan fungsi tanah. Pada praktikum kami menggunakan booster sebagai bahan organik pada 2 tanaman P3. Pada praktikum kami menggunakan metode larikan pada cara pemupukan. Beberapa metode pemupukan anorganik. Di antaranya yang pertama, pemupukan sebar. Pupuk disebarkan merata di permukaan lahan sebelum atau setelah tanam. Yang kedua, pemupukan baris. Pupuk diletakkan dalam barisan sejajar dengan barisan tanaman. Yang ketiga, pemupukan titik atau spot. Pupuk diberikan dalam jumlah tertentu pada titik dekat perakaran setiap tanam. Yang keempat, pemupukan larikan. Pupuk ditambahkan di samping tanaman dan berjarak dari tanaman. Baik, di sini kami menggunakan metode pemupukan anorganik pada pemupukan larikan dengan cara 10 gram pupuk NPK per polybag. Terus jarak tanamnya
5-10 cm dari tanaman secara melingkar dan jangan disiram setelah memupuk, dan disarankan memupuk saat langit cerah dan tidak hujan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Nofel Ridho. Saya di sini akan menjelaskan tentang jumlah daun yang ada di praktikan kami. Di sini kami memiliki 3 perlakuan. Yang pertama itu P1, diberikannya pemupukan NPK. Yang kedua itu P2, pemupukan NPK dan booster. Yang ketiga itu ada P3 itu booster aja. Dan satu lagi kami juga memberi P0 atau kontrol, tidak diberi pupuk apapun. Jadi di sini bisa kita lihat dari jumlah daunnya. Jumlah daun dari P0 ini sangat sedikit atau bisa dibilang kurang subur. Dikarenakan dia tidak diberi pupuk apapun, tidak seperti P2 yang diberi pupuk booster dan NPK, memiliki daun yang subur dan hijau. Walaupun P1 hanya diberi NPK, dia tidak akan kalah subur dengan P2, walaupun memang lebih tinggi yang ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye.